Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cek pemirsa PAL TV yang baru bangun ya atau juga sudah mulai aktivitas hari ini. Biasa di hari Rabu kita ketemu sama aku Bang Cek Midun dan aku Cek Fili. Tentunya pemirsa kalau sudah di Halo Palembang ini, apalagi ini memang program yang ada di PAL TV, setiap hari kita selalu ngasih ke informasi yang berbeda dengan narasumber yang berbeda juga. Betul. Dan juga Pecah biasa ini selama 1 jam dari jam 9 sampai dengan jam 10 ngawani Bang Cek yang lagi beraktivitas dengan sejumlah informasi menarik yang sudah kami siapkan. Nah, pagi hari ini Cek Fili, kita tidak berdua karena kita sudah punya narasumber hari ini ya. Dan juga tema kita hari ini tentang menjelajahi warisan Palembang, panduan menafsirkan Palembang Good Guide. Nah, jadi untuk pemirsa yang tertarik dengan dunia pariwisata atau justru memang pengen mengeksplor khususnya kota Palembang ya, biasanya memang ada beberapa Bang Cek yang di rumah mungkin tertarik dengan pariwisata. Betul sekali. Dan mungkin yang dari luar kota datang ke kota Palembang juga bingung gitu ya. Kira-kira destinasi wisata apa yang harus aku datangi ke sini? Betul. Ataupun mungkin untuk fasilitinya, untuk uangnya berapa, masih benar-benar bingung. Nah, sekarang ini memang ada yang namanya Palembang Good Guide gitu ya. Jadi Palembang Good Guide ini memang berdiri di tahun 2021, tapi memang masih dalam afiliasi dari Jakarta Good Guide yang berdiri itu udah lumayan lama, tahun 2014. Nah, kita langsung kenalan baik dengan narasumber kita kali ini yaitu founder dari Palembang Good Guide, ada Bung Zaim. Selamat pagi, Bung Zaim. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kita tadi sudah sempat juga ngobrol dengan Bung Zaim. Ternyata beliau ini memang putra daerah kota Palembang, tapi yang sering merantau keluar. Jadi experience terkait dengan hospitality, pariwisata, beliau ini sudah dituangkan dalam Palembang Good Guide tadi. Benar sekali, memang sudah sangat mahir gitu. Betul. Ya. Nah, selain tadi Palembang Good Guide sudah didirikan tahun 2021, Bung Zaim ini boleh dijelaskan pemirsa yang ada di rumah tentang secara terperinci Palembang Good Guide. Oke, terima kasih. Ya, jadi Palembang Good Guide ini kegiatan kita itu adalah kegiatan walking tour atau tour jalan kaki. Ya, di mana kegiatannya ini udah kita mulai dari tahun 2021. Jadi sekitar bulan Februari 2021, udah jalan 2 tahun. Ya, jadi kegiatan kita itu jalan kaki di Kota Palembang. Ya, jadi ada 10 rute yang sudah kita buat untuk walking tour. Oke, mungkin bisa di-spill ini Bung Zaim, kira-kira ada rute apa aja? Oke, kalau rute-rutenya yang favorit ya. Iya. Yang sekarang favorit nih Pasar 16. Kayaknya lagi rame ya dibahas Pasar 16. Terus ada Skana, kemudian ada rute para saudagar. Jadi ada yang nama tempat, ada yang tematik. Jadi yang para saudagar ini karena temanya ini kita bahas tentang kehidupan saudagar di seberang ulu. Jadi kita explore sekitar 4 ulu, itu ke rumah ke lorong Firma Haji Akil dan ke rumah saudagar Ong Buncit. Nah, kemudian 3 ini nih yang jadi favorit. Jadi favorit gitu ya. Nah, kalau aku sih lebih penasaran kenapa tiba-tiba Bung Zaim ini interestnya bikin Palembang Good Guide. Itu melihat apa, potensi apa yang di Palembang yang bisa kita ini? Oke, jadi ya ini juga berangkat dari kalau kita wisata gitu ya ke Palembang, ya dari sudut pandang wong luar gitu ya yang datang. Kita juga yang sebagai wong Palembang juga bingung ya mau ngajak kemana seperti itu ya. Nah, jadinya aku melihat bahwa ternyata pariwisata itu sebenarnya sederhana. Betul. Yaitu adalah tidak akan ada pariwisata tanpa adanya perbedaan. Dan di Palembang ini banyak sekali perbedaan atau keunikan yang cuman Palembang ada di Palembang saja gitu ya. Ya, jadi saya coba explore itu. Betul. Nah, karena juga kebetulan saya dulu kuliahnya sejarah. Nah, jadi di sejarah itu ada namanya keunikan ya, unik. Jadi setiap peristiwa itu unik. Nah, jadi kalau pariwisata itu harus menjadi sesuatu yang beda atau unik dan tidak akan ada cerita masa lalu yang sama dari suatu tempat. Betul sekali. Nah, sementara Palembang mengklaim kota tertua se-Indonesia 1340 ya. Kayak gitu. Jadi saya rasa banyak sekali itu potensi yang bisa digali.
Oh, jadi Bung Zaim di awal ketertarikan dengan sejarah begitu ya, lalu juga ditempuh juga pendidikannya sejarah, jadi pengen kasih info lagi ke masyarakat tentang sejarah. Betul gitu. sekali, intinya memang di setiap daerah itu punya potensi pariwisata yang berbeda-beda gitu ya, tergantung kita yang mengeksplor. Nah sekarang kan kita tahu yang namanya tur-tur di Palembang ini kan juga ada beberapa gitu ya Bung Zaim. Nah kalau untuk Palembang Good Guide ini apa sih yang membuat unik dan mungkin beda dari yang lain? Apakah mungkin di Palembang Good Guide ini punya paket tersendiri, ataukah memang ada yang mesti dijualkan gitu ke orang lain? Oke. Nah, jadi ya kami juga membuktikan bahwa Palembang ini punya banyak potensi pariwisata. Ya terbukti dari kami bisa punya 10 rute yang berbeda. Ya di mana masing-masing ini punya keunikannya masing-masing, punya narasi yang berbeda-beda dari satu sama lain dari rute-rute ini. Nah, jadi itulah yang menjadi kekuatan kami. Jadi kekuatan kami adalah di narasi dan di cerita. Nah, jadi misal ketika kita menyusuri kampung gitu ya, lorong dan lain sebagainya, ya mungkin ini yang nggak bisa dilalui ya dengan menggunakan kendaraan. Ya, sementara kan kita berwisata itu orang masih berpandangan harus menggunakan kendaraan, harus dengan serombongan yang banyak dan berbarengan kayak gitu. Nah, jadi kita punya yang namanya konsep yang namanya PSUWIS, Tour PSUWIS gitu. Ya, PSUWIS itu artinya adalah bayar sesuka hati begitu? Iya, betul. Kita tidak tentukan nominalnya. Dan itu kita nyebutnya di tour reguler atau rute reguler, di mana kita udah jadwalin turnya. Oke. Oh, ini salah satu contohnya ya, Bung Zaim dan tim ya, betul. juga lagi gelap, ini subuh ya? Jam 7 tuh tur malam. Nah, ini salah satu contoh beberapa wisatawan begitu ya yang diajak tur bersama dengan Palembang Guide. Kita bisa lihat di layar TV pemirsa, ini lagi di Pulau Kemarau. Betul. Nah, ini Bung Zaim kalau untuk anggotanya, Bung Zaim sendiri bersama dengan siapa saja timnya? Kami tim berempat. Ya. Jadi 4 tour guide. Jadi kalau di Palembang Good Guide nih, yang laki-laki dipanggilnya Bung, yang perempuan panggilnya Nona. Termasuk buat peserta juga. Betul. Nah, jadi ada aku, Bung Zaim, terus ada Bung Joni, ada Nona Helen, dan ada Nona Kiki. Oh, jadi 2 cowok dan 2 cewek begitu ya? Ya, dan 2 background sejarah, 2 background bahasa Inggris. Jadi satu saling melengkapi. Betul. Jadi kalau ada wisatawan mancanegara sudah tidak gelabakan lagi ya, benar begitu ya. Dan inilah mungkin yang membuat Palembang Good Guide ini berbeda dengan tur yang lain gitu ya, karena memang sambil tur sambil dijelaskan juga mungkin sejarah-sejarahnya. Dan juga bayarnya seikhlasnya. Betul. Tapi Cek Fili ini juga penasaran ya sama sistem pembayaran PSUWIS. Kira-kira memang itu menguntungkan nggak sih? Oke, jadi ya pada awalnya gitu ya, waktu membuat itu, ya sebenarnya kan kita punya contoh ya. Ya contohnya yang di Jakarta Good Guide. Ya, kebetulan ceritanya dulu aku di Jakarta juga ya karena kuliah dan nge-guide juga di Jakarta Good Guide. Nah, itu pada awalnya tentu orang berpikir ya, ini bayarnya seikhlasnya nih kira-kira berapa nih yang kita dapat ya. Gimana gitu ya. Untung-untungan banget ya kayaknya ya. Nah, jadi memang yang penting adalah ya orang mau ikut jalan dulu nih. Karena ini kan sesuatu yang baru dan melawan arus ya kelihatannya ya. Siapa sih yang mau jalan di jalan raya gitu ya, apalagi di Palembang kayak gitu. Jadi kalau untuk nominal yang paling pernah diterima sekecil mungkin itu berapa? Iya, boleh di-spill nggak sih? Boleh nggak sih di-spill, nggak apa-apa. Kalau sekarang sih kita udah pakai kris ya, jadi ya udah jarang ngecek. Tapi dulu sempet cash. Kalau di Palembang ini ya mungkin 10.000 kali ya ada ya pernah. Kalau rasa beli pecel 10.000. Dulu waktu di Jakarta pernah ada yang lebih ekstrim lagi. Berapa? Ngasih 2.000. Pengamen. Tadi Padahal parkirannya sekarang kalau kita ngasih 2.000 ada yang ngomongin ya kan? Padahal ya ke toilet umum aja di tempat pariwisata sekarang tuh sudah 5.000 kan ya. 5.000 3.000 lah paling kecil malah gitu memang ini ya unik ya. Tapi mungkin itu beberapa ya, nggak sebanyak itu kan. Kalau banyak ego lah tutup Palembang.
Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kan memang kita berbicara tentang mewarisi sejarah, menceritakan sejarah begitu ya. Saya yakin juga Palembang Good Guide juga tidak terlalu labanya tidak terlalu dihitung begitu. Tapi memang yang namanya bisnis begitu kan, tetap mau menjalankan dan juga survive di dunia bisnis kan juga harus ada income begitu. Nah, itu mensiasatinya bagaimana kalau dengan cerita-cerita yang tadi Bung Zaim? Nah, jadi ya kami sesudahnya ya setelah orang ikut tur kita gitu ya. Dan kami berikan servis yang terbaik, pengalaman yang terbaik buat mereka. Nah, lama-kelamaan ya kami juga coba untuk pasarkan private tour. Nah, jadi bagi misal nih, Kak, kok saya nggak ketemu nih, jadwalnya nggak cocok, yang reguler ya, karena udah kami jadwal private tour aja kayak gitu. Atau Kak, saya mau sama teman-teman saya sendiri, boleh nggak? Teman-teman kantor, oh boleh, bisa private tour. Dan itu udah ada price listnya, udah ada rincian harganya. Jadi itu sih. Jadi memang mereka punya dua pilihan ya. Kalau memang mau ikut kita tur, boleh bayar sesuka hati, tapi dengan jadwal yang sudah disediakan begitu ya. Kalau memang maunya pilihan dan beberapa temennya itu bisa ke private ya. Jangan perlu bayar 2.000 lagi. Lucu ya. Milih pulau. Tapi Palembang aman, cuma 10.000 bukan? Iya, bukan 2.000 ya. Bener. Nah, jadi kan kalau untuk Palembang Good Guide ini ada 2 paket jadi ya, ada yang reguler sama private tour. Nah, kalau untuk range harga dari private tour mungkin bisa di-spill? Ya, kalau private tour ya kita pakai frekuensi sih dari 1 sampai 5 itu di 250.000 per rute walking tour dan per grup. Nah, itu frekuensinya 55, makin bertambah makin naik gitu. Jadi memang dimulai dari start 1 sampai 5 orang, 5% gitu ya. Harganya 250 dan seterusnya menambah lagi gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk Palembang Good Guide ini, kan kita tahu ya sekarang juga berkompetisi lah istilahnya gitu ya. Memang ada tour juga yang lain. Dan kalau misalnya untuk menjaga kualitas ini sendiri, mungkin langsung kita undang ini Bung Zaimnya gitu ya untuk menceritakan bagaimana sih cara untuk menjaga kualitas dari Palembang Good Guide ini. Jadi ya untuk menjaga kualitas terutama adalah ya kebetulan untungnya ya kami semua nih berempat ini punya background yang sama, yaitu adalah kependidikan gitu, guru, backgroundnya guru. Nah, jadi dari public speaking kami berempat nih ya cukup baik lah. Nah, jadi dari 4 ini ya kami berbeda-beda backgroundnya, ya ada yang sejarah dan bahasa Inggris. Nah, jadi kami selalu menjaga kualitasnya adalah dengan yang paling penting bagi kami adalah soal ceritanya. Karena kekuatan kami kan di bercerita tadi. Kami bercerita ke peserta tour. Nah, jadi kami harus menjaga dengan ya punya cerita dan kemampuan bercerita yang sama. Intinya nggak semua orang bisa gitu ya. Betul. Langsung dari sejarah langsung. Jadi memang upgrading tentang cerita begitu ya. Dan pemirsa, kita bakal banyak lagi pertanyaan dengan Palembang Good Guide hari ini yang didatangi secara langsung adalah founder ya. Jadi Bung Zaim. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang di segmen kedua, dan juga kita masih dengan narasumber kita ada Bung Zaim ini, founder Palembang Good Guide, dan kita masih membahas tema kita tentang menjelajahi warisan Palembang, panduan menakjubkan untuk Palembang Good Guide. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang peningkatan kualitas ini Bung Zaim. Nah, kalau misalnya hal-hal unik yang sering ditemui, pasti kan ini juga menjadi suatu mungkin bisa jadi lucu gitu ya, gitu. Atau mungkin justru yang gitu aneh begitu ya, boleh diceritakan kepada pemirsa. Jadi kalau ya selama jadi tour guide ya di Palembang ini ya kurang lebih sudah berjalan hampir 2 tahun. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang unik ya. Dari dari mulai tur malam terutama yang unik. Ya, jadi kami punya tur malam namanya Tour Urban Legend. Urban Legend Talang Semut. Nah, jadi ya sebenarnya turnya nggak diniatin buat tur horor ya. Ya, tapi kejadian-kejadiannya kayak namanya malam-malam dan lewat kuburan. Ya ternyata terjadi juga tuh. Ada yang muncul-muncul. Ada juga gitu ya. Kayak gitu ada. Momen-momen yang menakutkan seperti itu ya. Ya bagiku tuh hal yang unik sih ya. Pengalaman yang unik buat tur. Oke, jadi ada pengalaman tersendiri gitu ya. Palembang Good Guide. Oke, tadi kan udah di-spill juga sama Bung Zaim ya, kalau ada 4
temennya tadi ya, yang yang 2 ahli sejarah sama 2 ahli bahasa Inggris juga gitu. Nah kalau untuk peserta tur yang bule emang ada ya yang pernah? Oke, kalau untuk peserta bule pernah, tapi waktu itu private beberapa kali. Oh, private. Waktu itu pernah dari Amerika, Korea, Belanda pernah. Ya jadi dia hiring kita untuk sebagai guide-nya. Oh, oke. Jadi dan mereka antusias juga ya ternyata ya dari luar ya. Betul, terutama yang ya dari barat ya, kayak tadi Amerika dan Belanda tuh mereka sangat tertarik banget untuk yang berkaitan dengan sejarah dan budaya. Kalau mancanegara kunjungannya paling interest kemana biasanya? Biasanya pasti ke ini sih yang berkaitan dengan bangunan lama Palembang ya, Rumah Limas. Makanya kayak kita ajak ke apa namanya, ke museum, ada juga kita ajak ke ya pasti ke sungai juga sekitar Sungai Musi, ke benteng kayak gitu. Dan makanan. Kalau kita perbandingan ini Bung Zaim antara turis lokal dan juga turis internasional begitu ya. Lebih challenging yang mana sih sebetulnya kalau untuk menjadi guide di Kota Palembang sendiri? Ya kalau untuk jadi guide Kota Palembang justru lebih challenging-nya ke orang kita sendiri ya. Ya karena ya kalau dari luar itu dia datang kan dia ngelihat sungai aja tuh udah excited karena di tempat dia kan nggak ada. Ya, sementara di orang Palembang sendiri kita mesti cari celah nih kira-kira mana yang ini hal yang paling baru buat mereka gitu. Kayak misal ke Pasar 16. Nah ini makanya salah satu peran tour guide itu nggak semua informasi itu dari kita sebenarnya. Jadi kita meng-arrange mereka aja. Mereka punya kenangan di Pasar 16, ya kita tambahkan dengan misal ada keunikan-keunikan apa di sana yang mereka nggak tahu. Kayak gitu, kita gali. Gitu. Iya, justru kalau orang Palembang nak nengok Sungai Musi, datanya dia tinggal di pinggiran Sungai Musi. Bener. Males aja. Dan takutnya nanti ada perbandingan gitu ya. Jadi ini kan di tempat aku kayak gini, segala macam. Jadi lebih challenging untuk orang lokal ya. Betul. Nah, kalau untuk Palembang Good Guide ini sendiri gitu Bung Zaim, kalau untuk memastikan kepuasan dari peserta-peserta yang udah ikut tur gimana caranya? Oke, jadi kita setiap akhir tur itu kita pasti ada kuis dan ada apa namanya semacam feedback ya. Ya peserta ngisi di feedback di Google Form. Nah jadi dari situ mereka bisa menilai kita, ngasih kesan dan pesan selama tur, dan itu yang selalu menjadi bahan evaluasi kita. Ya, jadi memang ya kita ya upgrading dengan salah satunya pasti dari sudut pandang peserta kan. Dari situ. Dan kalau untuk kerjasama nih, kalau kita lihat kan ini lebih ke Dinas Pariwisata begitu ya. Kalau kerjasamanya untuk ke Dinas Pariwisata bagaimana? Ya kalau dengan Dinas Pariwisata justru kami dalam naungan Dinas Pariwisata karena kami berempat ini kan anggota HPI, jadi Himpunan Pramuwisata Indonesia. Ya itu organisasi profesinya, profesi tour guide ya bahasa Inggrisnya. Nah itu dalam naungan Dinas Pariwisata Kota dan Provinsi. Jadi memang sudah dijalin begitu ya hubungan baiknya begitu ya. Hubungan kerjasama. Sampai sejauh ini ya kerjasamanya sudah pernah ada belum dari Dinas Pariwisata dan lain sebagainya? Kalau apa namanya ya secara langsung sih ya kami support juga apa yang menjadi kegiatan dinas, apa yang ingin diangkat gitu ya di dalam program kerja Dinas Pariwisata, ya kami sejalan dengan itu semua. Ya misal kayak kemarin tuh ada apa namanya Skana Klambidaro ya. Betul. Nah itu kan kami udah punya rute itu dari lama. Nah, jadi kami sambungin ke sana, dan event-event misal kayak Festival Sriwijaya kemarin, ya kami kan punya rute yang kami arahin ke sana juga kayak gitu. Oke, baiklah. Jadi memang harus kerjasama itu harus terjalin intinya gitu ya. Nah kalau untuk dari tahun 2021 kan Palembang Good Guide ini berdiri ya, dan sampai sekarang di tahun 2023. Nah kalau untuk jumlah peserta yang pernah ikut Palembang Good Guide mungkin bisa dikasih tahu nggak berapa? Kalau di total? Iya, di total. Kalau di total dari 2020 sampai sekarang kurang lebih kami hampir membawa hampir 1.700-an orang yang telah kami data. Luar biasa ya. Itu untuk yang reguler atau yang private? Yang reguler. Yang reguler ya justru ya. Kalau private justru lebih banyak atau lebih? Nggak sebanyak reguler sih kelihatannya. Kalau yang private ya. Karena bayar sesukanya tadi ya. Iya. Tetapi kalau untuk bayar sesukanya yang pay as you wish itu kira-kira mereka bayarnya itu masih sesuai dengan kewajaran nggak kalau untuk rata-rata? Kalau rata-rata kelihatannya ya itu tadi ada yang pernah kayaknya ngasih 10.000 sih. Yang sekarang karena udah pakai kris ya kami nggak pernah secara detail mantau lagi sih berapa yang ngasih. Karena emang secara apa namanya ya nominal
ya kami sih lebih kepada yang penting peserta nih orang tuh ikut dulu deh. Oh iya, betul sekali. Jadi istilahnya itu kayak pengenalan dulu gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya emang one day dia pengen ikut tour lagi kan nanti bareng keluarga dia ikut yang private gitu ya. Nah kalau dari 2021 justru mungkin Bung Zaim juga sudah memulai mengenal sejarah Palembang khususnya mungkin lebih dari itu ya maksudnya. Tapi kalau tantangan kan untuk jadi tour guide memang nggak mudah kan begitu. Selain knowledge yang harus terus di-upgrade, diperbarui begitu. Apalagi tantangan yang paling sulit menjadi tour guide seperti itu. Oke, jadi yang paling sulit bagi ya seorang tour guide adalah ini sih ya ketika fisik terutama dia harus prima gitu ya. Ya apalagi kalau memang ya dia sebagai tour guide yang ya dia di-hire untuk beberapa hari gitu ya. Atau mungkin overland. Ya misal dia tour ke luar kota. Nah, itu peserta baru tidur dia baru makan. Peserta udah selesai makan, ya kita baru ada kesempatan untuk kegiatan yang lain. Nah itu jadi harus sangat fit. Dan jadi seorang tour guide itu kemampuan utama yang harus dia miliki adalah ya wawasan pasti. Ya kedua adalah public speaking, ya kan. Nah ketiga adalah manajemen waktu. Ya jadi dia kan harus mengatur semua orang ya. Betul. Nah dan kemudian 4 adalah relasi. Betul sekali. Jadi kalau itu untuk kendala-kendala dari tour guide-nya gitu ya, yang memang pemandu. Nah kalau untuk kendala-kendala yang pernah ikut tour, boleh nggak dikasih tahu? Mungkin udah jalan tiba-tiba tasnya tinggal segala macam. Kalau tour sih, nah ini yang agak sulit ya. Ya sulit untuk diarahkan nih pesertanya dalam hal di semua kota bahkan. Yaitu adalah untuk membawa payung. Padahal kan di Indonesia ini ya, apalagi di Palembang, kalau nggak panas ya hujan, ya kan. Nah padahal tuh payung itu berguna banget tuh buat panas dan buat hujan gitu ya. Oh itu tidak termasuk dari fasilitas Palembang Good Guide ya? Jadi dibawa sama peserta ya sendiri? Ya kami memang ngarahin peserta untuk bawa payung atau jas hujan gitu ya. Lah bayar kontribusi. Tapi kalau fasilitas, berarti kita berbicara tentang fasilitas yang disediakan sama Palembang Good Guide itu apa aja mungkin untuk kenyamanan dan juga kelancaran turnya sendiri? Ya kalau untuk yang tur reguler dan untuk private, ya kita menawarkannya adalah terutama untuk reguler ya, yaitu kami memberikan jasa pemanduannya, yaitu ya kami mengarahkan, mengantarkan dan menceritakan di rute yang dilewatin itu. Nah kalau private ya kami ada rincian untuk fee guide-nya aja untuk tour guide-nya, walaupun nanti ada penambahan lain yang bisa dimasukin gitu. Jadi kalau private apapun yang dibutuhkan kita sediakan begitu ya, karena memang sesuai dengan budget begitu ya. Tapi kalau untuk reguler tadi ini biasanya ada juga nggak tur ke Ketek gitu-gitu kalau ada regular. Yang kayak di VT tadi tuh kita ada yang naik Ketek kan ke Temaro. Nah itu kita ada namanya ngopi di Ketek. Jadi sambil kerjasama juga ya? Iya kerjasama dengan kopi yang ada di Pasar 16 gitu. Ya. Itu menarik ya. Jadi memang selain mengeksplor Palembangnya juga dapat pengetahuannya juga dapat kopi gratis. Banyak sekali benefit yang sudah diberikan juga ini sebenarnya oleh Palembang Good Guide gitu ya. Nah kalau untuk Palembang Good Guide ini kira-kira kalau untuk peserta tur yang udah ikut dikasih rekomendasi nggak ataupun tip khusus gimana caranya biar lebih enak dan lebih nyaman untuk wisata di Kota Palembang? Jadi ya untuk wisata di Kota Palembang yang paling utama adalah ya pakai sepatu dan topi yang nyaman. Karena ini penting banget ya, jangan pakai heels. Ya kan, apalagi pakai flat shoes. Ada tuh peserta bawa flat shoes sampai flat shoesnya patah. Bukan jebol ya? Bukan jebol lagi, patah bener. Bener-bener patah. Karena waktu itu kita tur ke Pasar 16 ya, ya kondisinya ya sekarang lagi seperti itu ya, becek dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk bawa payung nih untuk kenyamanan nih. Payung tuh penting. Mungkin kita agak gengsi kali ya kalau siang-siang payungan gitu. Ya padahal itu penting banget itu ya. penting banget ya. Dan gak salah juga untuk pakai payung dan pakai pas siang-siang selain di hujan. Tuh. Karena kalau ya tadi cuaca kita kan kalau nggak panas ya hujan. Ini jadi intinya sedia payung sebelum ada masalah. Bukan karena sebelum hujan ya. Nah kalau untuk rute ke BKB ini kan kalau BKB, Ampera itu kan emang udah familiar banget itu Palembang ya. Nah kalau untuk dibawa ke BKB sering nggak untuk peserta turnya?
Oke, jadi kami punya, kalau rute yang itu malah rute perdana kami, namanya rute Palembang Darussalam. Oh, Palembang Nah, ini memang kami ke tempat-tempat yang ya termasuk landmark yang mainstream di Palembang ya, yaitu ke Masjid Agung, Jembatan Ampera, Monpera, Benteng Kuto Besak, Museum SMB. Nah, namanya Palembang Darussalam karena kita mengunjungi tempat-tempat yang ada kaitannya dengan Kesultanan Palembang Darussalam gitu. Oh, jadi memang Palembang Darussalam ini sudah komplit dalam situ semua gitu ya, BKB, Sungai Musi, Ampera, Masjid Agung. Ya. Kalau untuk pengembangan turnya sendiri, Bung Zaim, apakah nanti ada rencana untuk pengembangan tur di tempat-tempat yang lebih anti mainstream lagi dari Palembang Good Guide-nya sendiri? Oke, jadi kami punya dari 10 rute tadi, sekarang kami mulai mengembangkan daerah lain yang mulai kami riset juga, dan juga kami bikin yang tematik, yaitu adalah kuliner. Nah, jadi kemarin kami baru perdana tur namanya Kulu Kilir Jajan. Oh. Jadi ini tour walking tour yang PS Wish ke tempat-tempat jajanan. Ya, jadi mereka bisa ya apa namanya CK gitu ya untuk jajan di tempat-tempat tadi. Kita arahkan, kita ceritakan kayak gitu. Oh, oke. Tapi sudah bisa di-spill belum tempat-tempat jajannya biasanya di mana aja sih itu yang di-listkan? Kalau kemarin itu kita jalan dari 10 Hulu, dari Kelenteng 10 Hulu, kemudian ke Pasar 10 Hulunya, naik ke Jembatan Ampera, terus kita ke Pasar 16 dan Pedestrian Sudirman. Oh, sekitar situ. Kan banyak kuliner tuh. Betul. Karena memang kalau Palembang ini kan bukan cuma dikenal sama wisata sejarah ya, untuk wisata kuliner itu luar biasa, apalagi pempek ya kan. Apalagi kalau bule diajak makan pempek ya. Itu kalau sejarah untuk tersendiri. batasan anggota dalam reguler, ini kan tadi setiap pekan ya ada di reguler ya, di setiap hari Kamis dan Kamis sampai Minggu. Nah, itu kalau untuk batasan peserta sendiri apakah dibatasi atau memang sebanyaknya bisa diambil untuk reguler? Nah, kalau rute reguler itu, ya kami juga melihat ketersediaan guide sih. Biasanya kayak kalau satu rute kan ya minimal mungkin satu guide. Nah, itu satu guide per grup jadinya. Nah, satu grup itu maksimal banget sih ya kami batasi di angka 15 orang. Karena kali tripnya? Ya, jadi kalau 15 orang satu grup, ya satu guide, itu udah kalau lebih dari 15 sudah terlalu banyak gitu. Jadi kami batasi gitu. Oke, baiklah. Nah, kalau untuk tadi kan ke Palembang Good Guide ini punya 2 paket ya, ada yang reguler dan ada yang private. Nah, kalau misalnya untuk private sendiri, kalau untuk fasilitas transportasinya itu bagaimana? Nah, kalau private tuh ya kami ada 2 ya. Mau biasanya sih ketek ke tour naik ketek atau memang private untuk walking tour kita. Ya, kalau yang private walking tour ya kami walking tour full jalan kaki gitu ya. Kecuali kayak kemarin pernah ada yang beberapa minta keterbutuhan tour guide gitu ya. Ya karena mereka dari luar negeri, dari Korea waktu itu. Ya dia sekaligus minta ada kendaraan dan kebetulan juga tour guide-nya juga bisa nyetir dan punya mobil. Oh, ya, gitu. Jadi gitu. Jadi paket ini Jadi ya, all in one, bisa Betul. semua. Dari sekian banyak tadi ya Bung Zaim, kita lihat kan banyak persiapan tentunya. Nah, kalau misalnya nih, misalnya di hari Kamis ada open trip begitu ya, untuk yang reguler. Nah, itu persiapan dari timnya itu dari jauh-jauh hari itu seperti apa maksudnya? Oke, jadi kalau kami jadwal itu tiap pekan. Jadi kayak biasanya di hari Minggu atau Senin kami udah di internal tim ya berempat, kami udah bagi jadwal. Ini hari ini siapa sampai Minggu. Nah, jadi untuk materi kan kita udah punya semua. Ya, jadi dan mungkin juga karena udah hari-hari ya. Jadi lama-lama juga udah lekat juga gitu ya, gitu. Tapi terkadang karena yang namanya sejarah itu apa namanya ya kita explore terus ya kan, ada tambahan-tambahan baru. Ya kadang kami nemu cerita-cerita baru tuh. Yang jadi ada yang ngulang rute setelah berapa lama dia baru ikut lagi. Oh, ini kemarin gak diceritain nih. Oh ya, karena kami baru tahu ceritanya. Gitu. Jadi justru di pengalaman pertama dia nggak dapat, berikutnya pasti akan dapat lagi gitu ya, yang baru ya. Nah, dan sekarang ternyata udah menjadi semacam gaya hidup ya, dalam arti ya mereka sendirian nih, misal jalan, tapi kenal orang baru, ikut rute lain lagi, orang yang lain lagi, nambah orang baru lagi, kenalan baru lagi. Oke, baiklah Bung Zaim, nanti bakal kita cerita-cerita lagi lebih panjang lagi gitu ya. Jadi buat pemirsa tetap pantengin Halo Palembang karena kita bakal ada ketemu di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Dan pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang, dan ini segmen kita terakhir, segmen ketiga bersama dengan Palembang Good Guide. Tadi kita sudah tanya banyak nih ya, salah satunya mungkin tantangan atau juga beberapa fasilitas yang disiapkan oleh Palembang Good Guide. Nah, kalau kita berbicara tentang member ya, ataupun juga mungkin pemandu begitu dari Palembang Good Guide ada 4 gitu. Ada rencana akan menambah lagi atau justru mau open recruitment saat ini juga, Zaim? Oke, jadi kalau untuk tour guide ini, kami berempat ini juga lagi asik-asiknya sih istilahnya ya, lagi kompak-kompaknya, bonding-bondingnya berempat. Jadi kelihatannya sih kami masih berempat dulu. Ya. Dan di 4 ini juga kami masih bisa mengcover sih untuk kebutuhan dan kebutuhan tour guide yang ada di Palembang Good Guide ini, baik itu reguler maupun private. Ya. Tapi kalau ada yang mau magang boleh. Nah, ini magang juga boleh ya ternyata ya. Kemarin ada yang beberapa yang magang di kita. Dari mana itu kalau boleh dikasih tahu? Dan rata-rata malah banyak yang bukan dari pariwisata. Kayak dari Polsri, anak teknik dan lain-lain. Oh, magang karena memang dari diri dia ya, Dari mungkin ketertarikannya gitu ya, bukan memang terkait dari tugas kuliah ataupun segala macam. Betul. Oke. Nah, tadi kan kalau untuk Palembang Good Guide ini udah berdiri dari tahun 2021 sampai tahun 2023, dan memang banyak sekali peserta-peserta ya yang udah join. Nah, kalau untuk peserta itu banyakan dari mana sih? Dari pemerintahan ataupun swasta? Oke, jadi kalau peserta kita ini beragam sebenarnya. Dari kalau reguler ya, ya ada orang-orang yang kerja di BUMN. Ya, terutama mereka yang dari luar Palembang ya, ya rantau ke sini, yang kerja di Pertamina, di Pelindo dan BUMN lain lah banyak. Ya, jadi yang paling berkesan sih belakangan ini, ya kami berapa kali membawa Ibu Panglima ya, Panglima Kodam. Nah, itu yang sampai sekarang kayaknya paling berkesan buat kami, ya kan? Ya, jadi mau mandu dengan dikawal. Dengan pengalaman gitu yang ya. berkesan Kan dikawal sih. Itu kan sangat berkesan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan apa sih yang bisa lebih berkesan lagi dibanding yang mungkin ada patwal. Mungkin pengalaman-pengalaman yang lainnya apa momen-momennya? Oke, jadi momen yang berkesan buat saya sih adalah ya ketika peserta tuh yang memberikan feedback yang yang luar biasa sih buat saya ya. Kayak misal sebenarnya agak mengharukan sih. Kayak waktu itu saya mandu pasar 16. Dia cerita, pesertanya cewek. Nah, dia cerita bahwa wah Kak, saya sering ke pasar 16 ini belanja baju tiap lebaran sama ibu saya. Tapi ibu saya udah meninggal. Jadi dia kilas balik begitu ya. Flashback ya. Jadi dengan diajak jalan-jalan justru lebih mengenang sejarahnya dia dibanding sejarah yang lain. Iya, kelihatannya gitu malah ya. Balik momennya. Kalau misalnya dari Palembang Good Guide sendiri memastikan kepuasan, kalau kita lihat kan memang minat orang-orang kan beda-beda nih. Ada mungkin yang tadi di perjalanan kan kita sudah bikin nih A, B, C, D-nya. Nah, kalau Palembang Good Guide untuk melihat minat dan juga mungkin ini pesertanya cocok nih dengan tour yang ini gitu, atau memang pokoknya kita menyesuaikan ini dan nanti disesuaikan dengan ininya pesertanya atau gitu. Oke, kalau kita sih kalau untuk reguler ya karena kita udah punya rutenya tersendiri, ya peserta sih yang ikut kita, ya kan? Ya bahkan juga, ya maaf ngomong juga melatih kedisiplinan orang juga ya. Jadi kalau dia telat ya kita tinggal. Oh gitu. Kita juga ya kita nggak punya ikatan apa-apa kan kalau reguler kan. Jadi memang ada aturan seperti itu ya. Jadi memang kalau misalnya dia agak sedikit lelet ya kita tinggal begitu ya. Iya, apalagi kita kumpul jam 8, mereka baru datang 8.15, 8.20 ya kita tinggal sih. Iya, kasihan karena gitu. 14 orang yang lain yang nunggu ya gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk private sendiri, kalau misalnya memang peserta-peserta private pengen buat list sendiri gitu, itu bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi misal kayak kemarin nih ada yang Kak aku mau private mau walking tour sekaligus naik ketek. Dia mau dua-duanya tuh. Nah, jadi ya aku arahin ke pasar 16, dari pasar 16 ke dermaga, kemudian naik ketek ke waktu itu ke rumah Hong Buncit kalau nggak salah. Nah, jadi ada yang kayak gitu juga. Jadi memang mereka bebas memilih kalau untuk private ya, mau kemana aja pun dijabanin begitu. Palu Gade. Kan kalau untuk Palembang Good Guide ini kan sampai sekarang juga masih bersinar lah istilahnya gitu ya, masih banyak peserta-peserta tour yang mungkin pengen join. Nah, kalau untuk Palembang Good Guide sendiri ini gimana sih caranya biar orang bisa join, biar ikut si Palembang Good Guide ini? Oke, jadi
bisa pantau di Instagram kita ya @plggoodguide. Ya di situ kita akan post tiap pekan ya jadwal rute reguler kita dan teman-teman bisa daftar melalui link yang ada di bio kita di bio Instagram. Nah di situ teman-teman bisa langsung isi form ya formnya itu berisi nama dan kemudian rute apa yang mereka pilih. Nanti dari situ akan dapat feedback berupa email. Oh, jadi justru nanti setelah milih baru dapat penjadwalan begitu ya? Atau mereka yang milih sendiri untuk tanggal? Mereka yang kita udah punya jadwalnya, ya tinggal mereka milih mau yang tur apa, di hari apa, yang udah ada di jadwalnya. Oh, oke. Nah, kalau untuk memastikan keamanan tersendiri, karena kan kita bawa orang nih, saya paling banyak kan 15 orang kalau untuk reguler. Kalau dari Palembang Good Guide, apakah bekerja sama dengan kepolisian atau justru memang menjaga guide-nya sendiri masing-masing begitu? Ya kami, nah itulah ya, kami belum punya jalannya nih ya untuk sampai ke polisi dan lain sebagainya ya. Tapi pengen gitu ya kalau ada jalannya. Ya, kalau sejauh ini ya alhamdulillah tur kami ya selalu waspada pasti. Betul. Ya tapi alhamdulillah belum menemukan yang apa namanya aneh-aneh gitu ya. Ya selalu aman terkendali, bahkan kayak misal di pasar. Ya mungkin kita ngelihatnya kayak orang-orang yang nongkrong di situ ya, di situ. Ketika kita ngajak ngobrol, mereka merasa dihargai gitu ya, mereka ceritain apa yang mereka tahu di situ, kayak gitu sih. Dia lebih akhirnya punya dampak sosial sih, kalau aku ngelihatnya. Betul. Tapi nggak pernah mengalami apa premanisme dan lain sebagainya gitu-gitu ya? Sejauh ini sih belum sih yang parah. Tapi kalau ada yang ngamen-ngamen kayak gitu pernah. Aku pernah lagi nge-guide terus tau ada yang ngamen di sebelah. Nah, itu gimana tuh? Jadi itu yang mana nggak didengar antara yang ngomongin itu dia. Akhirnya kita yang ngalah kan, kita minggir gitu. Kan mereka nggak ngikutin kan. Intinya memang dari kitanya harus waspada aja gitu ya. Nah, kalau untuk kebijakan sendiri yang udah dibuat oleh Palembang Tour Guide ini, mungkin ada peserta tur yang memang udah bayar, tapi tiba-tiba dia pengen cancel. Nah, itu ada kebijakan tersendiri nggak? Oke, kalau tur yang reguler ya mereka tinggal daftar aja sih dan belum bayar apapun. Jadi kadang banyak yang tiba-tiba nggak datang. Ya, walaupun sebenarnya harusnya mereka confirm dulu sih. Oh, tapi ada juga yang tanpa kabar begitu ya? Ghosting ya? Jadi kami ini sering di ghosting memang. Oh, pengalaman ghosting ya? Terlihat memang. Nah, kalau untuk private gimana? Kalau private, ya kami biasanya ada DP dulu sih. Jadi kalau misalnya memang peserta turnya itu nggak mau datang ataupun memang ada kendala, jadi untuk DP-nya itu hangus ya? Betul. Jadi memang kebijakan itu yang sudah dibuat oleh Palembang Tour Guide gitu ya. Nah, kalau untuk persyaratannya sendiri ataupun persiapan khusus yang memang peserta tur itu pengen join dengan Palembang Good Guide itu apa? Ya, selain payung tadi ya. Ya, persyaratan khususnya ya yang penting mereka kuat jalan sih. Ya, jadi karena itu full walking ya? Jalan kaki. Ya, kalau untuk umur ada nggak batasannya, mesti umur dari sini sampai segini gitu? Nah, yang sering ditanya sih anak ya. Jadi Kak bisa gak bawa anak? Boleh Kak bawa anak, tapi kita jalan kaki sekitar 1 kilo. Kan kita udah ngasih tahu ya gambarannya. Ya kan. Kalau bawa anak boleh Kak, yang penting diawasi. Jadi beberapa tuh kami pernah ada anak SD gitu ya, bahkan anak TK dibawa sama orang tuanya untuk ikut jalan tuh berapa kali, cukup sering bahkan. Jadi kalau untuk patokan umur sendiri itu nggak ada gitu betul. ya. Nah, kalau misalnya untuk Palembang Good Guide ini sendiri, kalau untuk bekerja sama dengan Dinas Pariwisata kan memang udah ada terjalin lah gitu ya. Nah, kalau untuk pihak-pihak swasta, kalau misalnya mungkin lagi jalan-jalan ke museum gitu ya, nah itu bekerja sama juga nggak sama institusi budaya yang ada di situ? Oke, kalau untuk museum ya kami bekerja sama juga, karena kan kami ada rute museum juga ya. Ya, ada museum Sultan Maud Badarudin ya kan, kemudian ke TPKS ya, kami yang dua itulah yang kami sering. Nah, terus juga dengan ya stakeholder yang lain gitu ya, misal dengan bidang usaha yang lain, terutama F&B sih, kayak misal hampir di setiap rute kami ending tournya tuh di tempat makan, jadi supaya peserta bisa istirahat kan. Ya. Tuh, yang paling susah apa sih kalau tour guide itu komunikasi sama peserta guide-nya itu susah nggak sih sebetulnya, Bung Zaim? Komunikasi dengan peserta ya kebetulan ya yang ikut tur kita juga mayoritas sih milenial ya. Oh, jadi kooperatif ya. Iya, jadi dan ya seumuran juga kan dengan kami gitu ya. Jadi yang dari ya tapi terkadang tuh
minat mereka lain-lain. Iya. Jadi ada yang mau foto, kakak berhenti dulu foto. Iya. Sementara kita mesti jalan gitu. Nah itu bagaimana tour guide mensiasatinya untuk mengakomodir semua. Dan jadi, mungkin bisa menyampaikan dengan cara yang bagus gitu ya, biar peserta-pesertanya juga nggak kesinggung. Iya, gitu. Terkadang kita arahin kan, jadi misal nanti kita bakal ke tempat ini. Jadi mereka udah tahu spot mana yang bakal mereka foto karena udah kita notiskan. Atau kita arahin, Kak kita ke tempat itu, yang tempat itu lebih seru buat difoto kayak gitu. Ya, boleh ini sebelum kita mengakhiri Halo Palembang hari ini, Bung Zaim dikasih himbauan ke pemirsa yang di rumah mungkin secara khusus yang ingin berwisata aman, tentram di Kota Palembang dengan Palembang Good Guide, pasti silakan. Oke, untuk Bung dan Nona, ya, jadi kalau berwisata di Palembang, ya jangan lupa untuk ikut walking tour kita di Palembang Good Guide. Dan juga wisata kita nih sangat beragam ya, jadi marilah kita explore bareng-bareng ya, bersama Palembang Good Guide. Nah karena kalau udah ikut sekali akan ikut berkali-kali. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sudah dipastikan di tamu tidak luntur ya. Sekali pasti akan ingin ikut berkali-kali. Dan itu dia pemirsa obrolan kita pagi hari ini dengan Bung Zaim. Terima kasih sekali lagi Bung Zaim sudah mampir di Palembang. Sukses untuk Palembang Good Guide-nya. Semoga terus mengeksplor pariwisata Kota Palembang ya, dan juga memperkenalkan Palembang lebih banyak lagi di masyarakat umum khususnya. Dan pemirsa, Halo Palembang hari ini sudah selesai. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Bang Syamidun. Aku Cek Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.